yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minal zulumati ila nur, yakni iman dan Islam. Para bapak, para ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang selalu menganjurkan kepada pemeluknya agar senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hambanya jika mereka benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba jika mereka berdoa main-main atau tidak sungguh-sungguh. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani telah diceritakan bahwasanya Syekh Sakib Al-Barahi telah mengatakan ada seorang ulama sufi yang terkenal yang suka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang mengandung mutiara hikmah, yaitu Ibrahim bin Adham. Ketika beliau jalan-jalan di pasar Basrah, beliau itu dikerumuni oleh orang banyak, lalu mereka bertanya kepadanya, "Wahai Tuan, kami ini sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun saat ini doa kami belum dikabulkan oleh Allah. Apakah doa saya salah atau lempengan memang Allah lagi kagak dengerin?" Ya. Akhirnya sang ulama sufi menjawab, doa kalian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatimu telah mati oleh 10 perkara. Ya, bagaimana mungkin kalau kita hatinya mati, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah karena kolbu kita tidak nyambung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan ini mungkin hanya 1 atau 2 saja. Nah, ini mah cuma hanya sekedar saja itu kholus surur, itu kepada keluarga yang telah ditinggalkan oleh almarhum. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya telah mati adalah idda'aitum hubbal jannati walam ta'malulaha wadda'aitum khaufan nari walam tanhau anid dunubi. Kamu mengaku cinta kepada surga tetapi kamu tidak beramal untuk menuju kepadanya, dan kamu mengaku takut kepada neraka tetapi kamu tidak berhenti dari dosa-dosa. Para bapak, para ibu jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga dengan berbagai macam kenikmatannya untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan sebagai penegak keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ya, terhadap hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang membangkang kepadanya. Bahkan Roma telah mengatakan pilihan terserah kita. Tuh kata Roma bagaimana? Kalau mau melacur, pakai uang. Kalau mau berjudi, ya harus pakai uang. Hoi, gitu. Hoi, ya. Ya. Gitu ya. Kalau mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Kalau mau berjudi haram-haraman, pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Lanjut ya.
Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan ke sorga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Itu tak tahu begitu ya. Para bapak, para ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita mengaku cinta kepada surga tetapi tidak berusaha untuk menuju kepadanya. Yang kedua, kita ngaku bahwa takut kepada neraka tetapi kamu tidak berhenti dari dosa. Bahkan di dalam kitab Syu'abul Iman, Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad telah mengatakan di dalam baitnya begini. Wa bi annamar ji'a muslimin lijinanihi wa bi annamar ji'a kafirin li jahannam wa bi annamar ji'a muslimin lijinanihi wa bi annamar ji'a kafirin li jahannam. Tempat kembalinya orang Islam ke dalam surganya dan tempat kembalinya orang kafir itu ke dalam nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Tek. Ini kata ustaz nih, kamar ustaz nih. Dulu waktu kita ngaji nih ada belajar yang namanya kitab urut. Kitab arut kan urut. Kalau urut Pak, kitab yang untuk gono-gono tuh ya. Kitab arut. Kitab itu mencetak lagu-lagu. Di sana ada yang namanya Bahar Tawil, Bahar Rojas, Bahar Basit. Kalau kita kenal nggak? Kenal ya? Kenalnya Anissa Bahar. Orang kenal ya? Orang kenal. Itu. Para bapak, para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dan yang kedua, kita ngaku cinta kepada Allah tapi tidak berusaha untuk menuju kepadanya. Dan yang kedua, kita takut kepada neraka tetapi kita berhenti tidak dari dosa. Itu yang kedua. Yang kedua, wadda'aitum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu mengaku bahwa mati itu adalah hak tetapi kamu tidak berusaha, yaitu berusaha membekali terhadap kematian. Para bapak, para ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang beranggapan seolah-olah hidup kita ini semakin bertambah panjang. Padahal hakikatnya kita bertambah usia, itu semakin mendekati kematian Pak. Apalagi sekarang nih sudah masuk tahun baru. Ya, kemarin tahun baru 1447 Hijriah. Nah sekarang 1448 Hijriah. Bukan umur kita semakin panjang, tapi umur kita semakin berkurang. Para bapak, para ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia itu yang terentang semenjak lahir sampai mati itu diapit oleh tawa dan tangis. Ketika lahir kita seorang anak, disambutlah dengan tawa dan gembira. Jika kita pergi selama-lamanya, akan kita dilepas dengan rasa tangis. Manusia tahu bahwa itu adalah mati, namun mereka itu tidak sadar bahwa itu adalah kematian, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maut itu wajib hukumnya. Oleh karena itu, mau tidak mau manusia pasti akan mengalami kematian. Maut tidak bisa ditentang, tidak bisa ditawar, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Bahkan sekarang yang ada
di saat ini kita sedang menunggu kematian. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu mempunyai batas waktu, dan apabila batas waktu mereka sudah datang, maka maut itu tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan sesaat pun. Oleh karenanya kita orang yang masih hidup, bekallah kita untuk menghadapi kematian. Apa bekal untuk menghadapi kematian? Itu adalah takwa dan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu kita mau doakan semoga almarhum Bapak Haji Ahmad Jugandi yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan kita doakan sekali lagi yang ditinggalkan Allah senantiasa berikan kesabaran dan ketabahan dan dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang hadir pada kesempatan ini diberikan kesehatan, berikan umur panjang, dan matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena waktu sudah cukup malam, kita nggak usah panjang-panjang ya. Iya. Nggak usah panjang karena kita ceramah di sini tuh ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya, betul. Kalau terlalu panjang kasihan sama ibu-ibu. Betul. Kalau lebar kasihan sama bapak-bapak ya. Betul. Yang enak Pak sedang-sedang Sedang saja. Yang nggak begitu lah panjang dan begitu Pendek. Nah, kita aja deh ya. Iya. Usikum Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.